Seorang pria di Aceh Tengah Aceh babak belur setelah tertangkap karena telah menculik anak perempuan dan menyekapnya selama 2 malam. Polisi masih memeriksa intensif pelaku yang diduga terlibat dengan jaringan penculikan. Seorang pria babak belur diamuk massa setelah aksinya menculik seorang anak berumur 12 tahun. Pelaku sempat menyekap korban selama 2 hari di sebuah kebun di kawasan Burlintang, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Setelah ditangkap, pelaku yang diminta untuk menunjukkan tempat dia menyekap korban mencoba melarikan diri. Namun ratusan warga yang ikut terlibat dalam pencarian tersebut dengan cepat menangkap kembali pelaku dan memukul hingga pelaku terjatuh. Polisi yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa dan membawa pelaku ke kantor polisi. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru untuk pemeriksaan kesehatannya. Jadi alhamdulillah menyikapi laporan yang kita terima tadi pagi terkait penculikan anak perempuan. Untuk korban sudah kita temukan dalam kondisi selamat dan baik. Saat ini sedang dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit Datu Beru Takengon. Sedangkan untuk kita duga pelaku juga sudah kita amankan dan sudah kita amankan di Polres Aceh Tengah untuk kita dalami motif lebih lanjut. Pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dan motif pelaku melakukan penculikan anak di bawah umur tersebut. Penculikan juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun diculik seorang pria yang tidak dikenal. Ironisnya pemirsa, pelaku menjaminkan korban dengan 3 karung beras. Seorang bocah berusia 10 tahun menjadi korban penculikan seorang laki-laki di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya korban ditemui pelaku saat sedang bermain di sebuah pasar dekat rumahnya. Modus yang dilakukan pelaku yakni mengiming-imingi korban dengan uang Rp15.000. Korban yang terpedaya kemudian diajak pelaku keliling Makassar menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di sebuah toko kelontong, korban dijaminkan oleh pelaku dengan 3 karung beras. Pemilik warung pun tak curiga saat pelaku membawa 1 karung beras berukuran 25 kg. Lantaran pelaku meminta korban tinggal di toko tersebut. Setelah kembali untuk kedua kalinya, pelaku kemudian mengambil 2 karung beras berukuran 10 kg dan pergi tanpa membayar. Kejadian tersebut terungkap saat pemilik warung bertanya kepada korban yang menangis dan mengaku dirinya tak kenal dengan pelaku. Pelakunya? Satu orang? Iya, tapi itu ada juga anak kecil, tapi itu anak kecil titip. Oh, itu dibonceng atau? Dibonceng. Itu alasannya ke sini dalam apa dia bilang? Mau beli beras, katanya ini penganting. Tapi lupa ambil kiwannya. Baru ambil mie itu yang 25 kilo, nangka di motornya baru pulang lagi ambil mie yang 10 kilo 2. Bilang ku lupa ambil uangku, bilang jangan balik diambil semua, bilang ku titip saja adekku, baru pergi tuh mie. Info dari korban penyebab ciri-cirinya dia menggunakan sepeda motor matic, ukurannya agak tinggi, kurusan. Modusnya sampai di warung seperti apa? Modusnya sampai di warung dia pura-pura lupa bawa dompet. Kemudian anak itu disimpan sebagai jaminan untuk dipercaya seperti itu. Apa yang dia ngambil? Beras 3 karung. Iya. Bang, ini sudah berapa kali kejadian di sini, Bang? Seperti itu. Soalnya ini kejadian kedua kalinya, awalnya juga pernah terjadi. Anak juga modusnya seperti itu, ditukar dengan beras. Kasus bocah dijaminkan dengan barang-barang di sebuah toko kelontong di Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapocini sudah kedua kalinya terjadi. Seorang siswi SD diculik dan nyaris diperkosa di sebuah villa di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku diduga menghipnotis yang membuat korban terperdaya dan mau diajak ke kawasan wisata Prigen. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arisa Hadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Warga Kelurahan Gelanggang, Kecamatan Beji, Pasuruan, Jawa Timur ini dibekuk atas kasus penculikan dan percobaan pemerkosaan anak di bawah umur. Kepada polisi, pelaku menunjukkan tempatnya membawa korban di sebuah penginapan kawasan Prigen. Pria 31 tahun yang bekerja sebagai penjaga toko ini mengakui perbuatannya, lantaran rumah tangganya yang tidak lagi harmonis. Kok bisa nyasar korban itu gimana? Kenal atau gimana? Enggak, spontan saya di tengah jalan. Tetangga itu? Enggak, Kenal korban? tidak. Spontanitas berarti ya? Dalam penangkapan, polisi juga menyita motor metik yang digunakan pelaku membawa kabur korbannya. Hasil keinginan terpendam yang tidak bisa tersalurkan. Sempat dibawa lari kemana ya korban itu? Cuma ke daerah penginapan itu saja, penginapan di daerah Prigen. Sempat dicabuli atau nggak dapat?